Oke, kita mulai aja ya. Udah ada sekitar 50 orang, 48, baru 47 sih ya sebenarnya. Hmm, oh iya, uh, kalau dari Ibu itu sarannya membahas nomor, hmm, saya lihat dulu ya. Nomor 8. Nah, saran dari Ibu itu untuk membahas nomor 8 ini. Suara saya kedengaran kan? Dengar. Hmm, ini yang Oh ya, kalau bisa nanti kalau ada yang bertanya nggak usah lewat chat ya. Eh, Langsung aja ngomong. Oh ya, jangan lupa presensi juga di Six-nya. Oke, nomor 8. Saran dari Ibu itu bahas nomor 8. Saya share notes-nya dulu. Oke, nomor 8. Kita bahas nomor 8 ya. Nah, kita pilih A, B, atau C, atau D. Hitung limit-limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada. Nah, yang A itu tentang nilai mutlaknya, yang B juga ada nilai mutlak, tapi ada em, bentuk kuadrat satunya lagi di satu sukunya lagi. Kalau yang C sama D itu eh, fungsi tangga, atau disebut juga kadang ini ya, flooring function. Ada ceiling atau flooring tuh. Kira-kira bahas nomor berapa ya? Paling gampang sih nomor A ya. Eh, Ya kita bahas nomor A aja. Nanti kalau ada yang bertanya B, C, D juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita disuruh untuk menghitung hmm, limit X menuju 2 dari kiri. Fungsinya itu mutlak 2X min 4 per X kurang 2. Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan dulu. Atau nanti ya. Boleh disederhanakan dulu, boleh enggak. Misal ini kan 2X min 4 ini kita bisa keluarkan 2 ya. Karena 2 itu angka positif, jadi nggak usah pakai tanda mutlak gini. Nah, jadi gini. Nah, jadi ini tuh saya sekarang lagi melakukan kayak gini. Jadi 2X min 4-nya ini saya buat jadi 2 dikali X min 4. X min 2. Nah, kan ada sifat nilai mutlak tuh, bahwa nilai mutlak A kali B adalah nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Nah, nilai mutlak 2 kan 2 juga. Jadi
nggak apa-apa saya hilangkan nilai mutlaknya. Nah, gitu yang saya lakukan tadi. Nah, sekarang nilai mutlak X min 2 itu eh, kalau mau kita hilangkan tanda mutlaknya jadi apa gitu. Nah, itu kita lihat X-nya itu menuju duanya itu dari kiri atau dari kanan. Nah, jadi kan kalau secara definisi ya nilai mutlak itu kan saya buat di mana ya? Coba di sini aja nggak apa-apa ya. Jadi nilai mutlak X atau kalau kalian ketahui definisi awalnya adalah yang kayak gini. Nilai mutlak X itu adalah yang di dalam mutlaknya apabila yang di dalam mutlak ini besar sama nol. Minus yang di dalam mutlak apabila yang di dalam mutlaknya kecil dari nol. Nah, ini definisi standarnya kan. Nah, sekarang kita butuhnya X min 2. Kita ikutin. Nilai mutlak X min 2 itu adalah yang di dalam mutlaknya apabila yang di dalam mutlaknya besar sama nol. Minus yang di dalam mutlaknya atau minus X min 2 apabila X min 2-nya kecil dari nol. Nah, bentuk ini bisa kita tulis menjadi gini. X min 2 itu, nilai mutlak X min 2 adalah X min 2 apabila X-nya besar sama 2. Minus X min 2 apabila X-nya kecil dari 2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang limit kita itu X menuju 2-nya dari kiri. Jadi kalau misalnya saya gambarkan grafiknya, hmm, misalnya ini ada grafik, ini saya gambarkan yang X min 2-nya aja ya, bukan nilai mutlak X min 2-nya. Bukan eh, bukan ini adalah bukan nilai mutlak X min 2 per X kurang 2. Nah, ini adalah grafik fungsi X min 2 sketsanya. Nah, jadi kalau mendekati 2 dari kiri itu maksudnya apa sih? Nah, eh, mendekati 2 dari kiri itu artinya kayak kita berjalan dari kiri menuju ke 2. Nah, kita berjalan dari sini menuju ke 2. Nah, kalau kita melakukan kayak gitu, artinya X kita kecil dari 2 kan? Nah, kalau X-nya kecil dari 2, nilai mutlak X min 2-nya itu adalah yang kita pakai yang ini. Nah, jadilah yang limit kita tadi itu, yang ini saya sambung ke sini aja. Nah, ini berarti menjadi limit X menuju 2 dari kiri. Nah, kita hilangkan tanda mutlaknya. Berarti ini menjadi uh, minus kali X min 2 per X min 2. Nah, ini kan udah ada bentuk yang sama. Nah, kalau dalam limit, kalau ada bentuk yang sama pembilang menyebut kayak gini, itu bisa kita eliminasi. Nah, kalau misalnya dosennya bertanya kenapa boleh dieliminasi, itu karena kita bekerja dengan limit. Limit itu artinya X-nya tidak persis sama dengan 2. Kalau X-nya tidak persis sama dengan 2, berarti X kurang 2-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau sesuatu tidak sama dengan 0, ada di pembilang dan di penyebut, itu bisa kita eliminasi. Nah, berarti bentuk limit kita itu menjadi kayak gini. Menuju 2 dari kiri, dari min 2. Nah, limit dari konstanta kan ini jadinya. Nah, ini jadinya konstanta itu sendiri, min 2. Cara penulisannya kalian perhatikan ya, cara saya menjawabnya. Bagusnya sih yang panah ini tuh langsung aja limit gitu. Kalau yang alat-alat bantu yang kayak kayak ini tadi, ini kan sebagai alat bantu kita mengerjakan ini. Terserah kalian mau mengerjakan di mana. Mau sebelum menulis limitnya atau di mananya gitu. Maksud saya perhatikan kalian menulis limit-limitnya itu, ini kan saya nulis limitnya tetap ada nih, selalu ada saya tulis limit,
sampai di bentuk terakhir. Pokoknya sebelum kita mensubstitusi nilai X-nya, sebelum kita menghitung, itu tulisan limitnya tetap ditulis ya. Nah, itu aja sih yang penting, udah dapat jawaban. Ada yang bertanya nggak soal ini? Kak, permisi mau nanya. Iya. Itu kan mutlak X min 2 kan dibagi menjadi X min 2 dan min X min 2 dengan syarat-syarat tersebut, Kak. Untuk Mm-mm. pemilihannya tuh apakah ada cara khusus atau ini pemilihannya bebas? Memilih kenapa saya milih yang di bawah ya. Iya, betul, Kak. Nah, itu kita lihat dari bentuk limitnya. Soal kita kan limit X menuju 2 dari kiri. Nih, menuju 2 dari kiri. Nah, kalau menuju 2 dari kiri itu, artinya yang kayak gambar saya di kanan bawah ini, grafik. Nah, itu artinya kita kayak berjalan itu dari kiri menuju ke 2. Nah, kalau kita berjalan dari kiri menuju ke X sama dengan 2, artinya kan kita berada di X kecil dari 2 kan? Nah, karena kita beradanya di X kecil dari 2, makanya kita milih bentuk mutlaknya itu bentuk yang di bawah, yang minus X kurang 2 gitu. Kalau limit kanan, kalau soalnya tentang limit kanan, itu kita kan berjalannya dari kanan menuju ke 2. Kita berjalannya kayak gini. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan kalau kita itu di besar dari 2 kan, X besar dari 2. Kalau X besar dari 2, kita pilih yang nilai mutlak itu bentuk yang di atas. Gimana? Paham nggak? Makanya di Paham. kebanyakan, paham ya? Makanya di kebanyakan soal tentang limit itu, nilai limitnya tidak ada, karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Tapi nggak selalu ya, tergantung bentuk soal juga. Kalau bentuk soal ini kan sederhana nih, ada mutlak X min 2-nya di pembilang, ada X min 2 di penyebut, jadi bisa dicoret nanti. Nah, Hmm. menjadinya, tapi nanti tergantung X-nya menuju 2 dari kiri atau dari kanan. Kalau dari kiri nilainya negatif, kalau dari kanan nilainya positif gitu. Makanya nilai limitnya biasanya tidak ada. Eh, ada lagi yang mau ditanyain? Ini kayaknya beberapa waktu ke depan kita bahas yang disarankan Ibu aja ya. Baru setelah itu kita buka open question-nya. Terserah kalian mau nanya apa maksudnya. Selain nomor 8, Ibu itu nyaranin bahas nomor 10. Nomor 10 itu yang ini. Oh, nomor 10 itu limit trigono ya. Ini. Baik, saya balik ke not tadi aja. Kalau untuk limit trigono itu, kalian harus hafal. Seingat saya ada 3 bentuk limit trigono ya. Limit sin X per X, limit tangen X per X, limit saya lupa satu kurang cos X per X atau apa. Terus selain itu kalian harus hafal sifat-sifat trigono yang pastinya. Jadi konsepnya itu yang ini. Limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Limit X menuju 0 dari tangen X per X sama dengan 1. Lalu ada nomor 3, cos. Saya lupa bentuk persisnya. Kalau salah 1 kurang cos X per X sama dengan 0 deh. Tapi saya nggak usah tulis ya, karena saya lupa. Sama kalian harus pahami sifat-sifat trigono yang sangat banyak yang kalian dapatkan di SMA. Nah, oke, kita bahas nomor 10 ya. Yang nomor A itu gampang.
Nomor A itu kalau cuma butuh jawaban, kalau bentuk soalnya kayak gitu, kalau cuma butuh jawaban ya, nggak butuh proses pencarian yang benar sesuai konsep, itu tinggal gini aja. Limit X menuju 0 dari sin 4X per 3X. Dia bentuknya harus kayak gini ya, X-nya pangkat 1 gitu, sama-sama X pangkat 1. Yang di dalam sinnya dan yang di penyebutnya. Itu langsung aja 4 per 3. Kalau cuma butuh jawaban ya. Misalnya, eh, nanti deh, ini gampang, jadi kayaknya nggak usah dibahas. Kita coba bahas nomor berapa ya? Nomor D aja kali ya. Nanti kalau ada waktu lebih, kalian boleh nanya poin yang lain ya. Nah, kita bahas nomor D aja. Ini limit X menuju 0 dari sekan kuadrat X min 1 per 4X kuadrat. Oh ya, soal tentang limit ini, mau limit apapun itu, apakah polinomial biasa, rasional, alias pecahan, trigono, itu langkah pertama yang kalian cek itu, lihat kalau disubstitusi nilai X-nya, penyebutnya bernilai 0 atau enggak. Nah, yang jadi masalah itu kalau penyebutnya bernilai 0. Makalah jadilah ada banyak konsep untuk menghitung nilai limit itu. Nah, kalau misalnya kalau disubstitusi penyebutnya enggak 0, ya udah enggak masalah, langsung kalian substitusi aja nilai X-nya. Tapi di kebanyakan soal sih penyebutnya 0 ya. Nah, lalu kalau misalnya penyebutnya 0 tapi pembilangnya enggak 0, nah itu tuh jawabannya kalau enggak positif tak hingga, negatif tak hingga. Atau saya tulis secara kasar aja ya. Misalnya limit nih X menuju C. Misalnya kalau disubstitusi Fx per Gx lah. Nah, misalnya setelah disubstitusi itu kalian dapat bentuknya itu oh, A per B misalnya. Di mana B-nya tidak sama dengan 0. Alias kayak saya bilang tadi, kalau penyebutnya tidak sama dengan 0, itu artinya gampang, tinggal kalian substitusi aja, udah dapat. Mau A-nya 0 juga nggak apa-apa, nanti jawabannya berarti 0. Nah, lalu kalau bentuknya itu A per 0, A-nya tidak sama dengan 0. Alias ini penyebutnya 0, pembilangnya enggak. Nah, kalau kayak gini jawabannya itu kalau enggak positif tak hingga, negatif tak hingga. Nah, lalu kalau 0 per 0, nah 0 per 0 ini yang banyak kejadian. Nah, inilah baru ada banyak konsepnya, konsep untuk menghitungnya. Nah, sekarang kita fokus lagi ke poin D. Ini sih kalau disubstitusi pasti jawabannya, pasti 0 per 0. Jadi kita ini harus nggak boleh langsung substitusi. Nah, jadi sekarang itu kalian lihat, kan kita nggak punya konsep sekan ya tadi. Kita cuma punya sinus, tangen, sama bentuk kos. Nah, ini nggak ada sin cos atau tangen, tapi sekan. Nah, kalian ketahui sifat sekan kuadrat X kurang satu itu sama dengan apa gitu. Nah, kalau kalian sudah hafal, bagus. Tapi kalau belum hafal, hmm, ini kan kalau udah hafal itu bentuknya jadi tangen kuadrat kan. Karena kita punya sekan kuadrat X plus tangen kuadrat itu sama dengan satu. Kalau misalnya kalian belum hafal, kan ketahui aja, sekan itu kan seper cos. Nah, seper cos kuadrat X mau kalian kurangi dengan satu. Nah, ini jadi pengurangan pecahan kan. Jadi satu kurang cos kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, ini kan sin kuadrat ya. Sin kuadrat X. Jadinya sin kuadrat X per cos kuadrat X, jadilah tangen kuadrat X. Nah, itu. Itu kalau kalian lupa sifatnya. Nah, setelah ini, nah kita udah punya bentuk yang mirip tuh dengan konsep nomor 2 yang saya merahin di atas. Limit X menuju 0 dari tangen X per X. Tapi sekarang tangennya kuadrat gitu. Nah, kebanyakan soal itu kalau tangennya kuadrat, penyebutnya itu biasanya X kuadrat juga. Kalau sama juga dengan sin. Kalau kalian lihat konsep yang saya tulis merah, itu kan sin dengan tangan itu konsepnya mirip ya. Sin X per X, tangan X per X.
Nah, kebanyakan soal itu kayak gini. Kalau tangannya pangkat 3 misalnya, pasti di bawahnya X-nya itu pangkat 3 juga. Biasanya, boleh juga enggak. Nah, berarti ini sebenarnya langsung dapat jawaban sih. uh, seperempat, tapi nggak apa-apa, kita gunakan cara sebenarnya aja. Jadi uh, ada konsep itu kan, limit dari bentuk kuadrat adalah bentuk kuadrat dari limit tangan X per 2X dikuadratkan. Ini kan bisa saya tulis kayak gini, tangan kuadrat X per 4X kuadrat itu bisa saya tulis jadi kayak gini kan. Nah, jadi ada konsep limit, kalian harus pahami juga konsep limit itu ya, yang mau saya tulis ini. Jadi limit X menuju C dari fx kuadrat itu sama dengan limit X menuju C dari fx dikuadratkan. Nah, ini tuh kayak kalau kita kuadratkan dulu fungsinya baru kita cari limit, itu sama dengan kita cari limitnya dulu baru kita kuadratkan. Nah, itu kalau mau dibahasakan. Berarti ini jadi limit X menuju 0 dari tangan X per 2X. Per 2-nya itu kan bisa kita keluarkan ya. Atau gini lah, per X ini setengah. Nah, gini. Jadilah ini setengah limit X menuju 0 dari tangan X per X dikuadratkan. Nah, lalu nilai ini sama dengan 1. Nah, berarti jawaban kita itu jadinya yang tersisa jadinya setengah dikuadratin kan. Jadi seperempat. Nah, gitu. Sebenarnya sih kalau bentuk kayak gini tuh kalau cuma butuh jawaban akhir ya tanpa proses yang formal, itu sebenarnya langsung aja lihat bentuk ininya, fokus ke koefisiennya gitu. Ini kan yang tertinggal cuma seperempat kan. Tapi bentuk pangkat dari tangannya harus sama dengan pangkat si X-nya gitu. Kalau beda, nggak boleh ke cara ini. Dapat jawabannya seperempat. Soal ini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ngerti, Kak, nggak apa-apa, tanya aja ya. Cara izin nanya, menyelesaikan limit itu ada banyak cara penulisan orangnya, tergantung si yang ngerjain. izin tanya Kak. Ya, Kalau ini kan pengerjaannya gitu di persamaannya kita buat jadi kuadrat, terus kita pisah jadi setengah gitu ya. Terus mm-mm, di situ hasil setengah kali hasil limitnya dikuadratin. Kalau mm-mm. pakai istilahnya mungkin lebih ke cara SMA. Cara SMA itu kan boleh nggak misalnya langsung tangan kuadrat X per 4X kuadratnya itu kita pisah jadi dua rasional yang berbeda gitu Pak. Jadi tangan X per 4X sama tangan X per 4 gitu Pak. Jadi hasilnya yang tangan X per 4X jadi 1/4, yang tangan X per X jadi 1, dikaliin hasilnya juga tetap sama 1/4. Boleh nggak Kak? Boleh, boleh, Atau boleh, boleh, tegas gitu? boleh. Saya tulisin ya. Uh, sorry, sorry. Limit X menuju 0, hmm, tangan X per 4X, atau sebenarnya ini bisa buat jadi seperempat gitu ya, kali tangan X per X. Gini kan? Oh, maaf, Kak. Share Iya? screen-nya mati deh kayaknya. Share Oh, screen-nya mati deh oke, oke, kayaknya. oke. Siap, siap, siap.
Makasih. Nah, kita kalau cara yang penulisan lain itu kita mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Nah, bisa ditulis jadi eh, bentuk kayak gini. Nah, kayaknya tadi maksudnya gini kan. Nah, berarti ini jadi kayak ini, 1/4 limit X menuju 0. Ini jadinya limit perkalian fungsi. Nah, gini. Lalu yang ini nilainya 1 semua nih. Ini 1, ini 1 juga. Nah, jadilah hasil akhirnya itu 1/4. Boleh juga kayak gini. Makanya saya bilang di awal itu cara kalkulasinya macam-macam, asal jangan ada konsep yang kalian salahin gitu. Siap, makasih Kak. Oke. Sebenarnya kalau dulu saya pas SMA itu sih yang penting jawaban akhir ya itu kan dulu. Ya udah kalau saya tuh udah dapat yang saling karin hijau, saya langsung dapat jawabannya tanpa proses kayak gini. Nah, tapi biasanya kan kalau di kuliah itu yang penting proses pengerjaan itu penting ya. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu sebentar lagi biar kita lanjut. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, selanjutnya itu nomor 11. Hitung limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada. Oh, ini limit tak hingga ya. Limit tak hingga itu istilahnya limit. Oh, ya limit tak hingga aja ya. Bahas nomor berapa ya kira-kira ini? Hmm, bahas yang paling gampang aja kali ya. Atau dari kan ada yang mau bicara? Mau bahas nomor poin berapa? Nomor 11. Saya bahas poin B aja ya. B aja. Tapi nanti ya nanti pokoknya saya ulangi nanti kalau kita ada waktu lebih kita ulang-ulangin lagi. Nah, kalau limit tak hingga itu secara kasarnya itu teorinya kayak gini. Fx per Gx. Nah, kalau saya pangkat lah ya. Misalnya M itu pangkat tertinggi Fx. Pangkat tertinggi F. Kalau N itu pangkat tertingginya si G. Pangkat tertinggi itu maksudnya kalau bentuk polinomial, biasanya kan jadi ax kuadrat plus bx plus c gitu kan, atau ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 gitu. Nah, jadi kalau kayak gini tuh, jika pangkat tertinggi si pembilangnya itu lebih besar daripada pangkat tertinggi si penyebut, itu tuh jawabannya tak hingga atau minta hingga. Kalau sama, jawabannya itu koefisien pangkat tertinggi, koefisien si X lah saya bikin ya, X pangkat M per koefisien X pangkat N. Nah, kalau M-nya lebih kecil, ini jawabannya 0 gitu. Sebenarnya konsep ini tuh bisa kalian kalian pahami. Ini kan kita bicara limit X menuju tak hingga, alias X-nya sangat besar gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus kayak gini, 2x kuadrat per
3x pangkat 3 gitu. Limit. Nah, ini kan X-nya sangat besar. Nah, sangat besarnya itu kan lebih besaran si penyebut kan daripada si pembilang. Misalnya lah X-nya itu 1000. Nah, pembilangnya itu 1.000.000. Sedangkan penyebutnya itu 1 miliar. Ya kan? Pembaginya jadi lebih besar. Nah, kalau kita mau bagi dengan angka yang sangat besar, itu kita akan menuju 0. Gitu. Nah, kalau misalnya yang di atasnya lebih besar, 2x pangkat 3 per 3x kuadrat. Nah, ini tuh pembesarannya itu sangat-sangat besar di pembilang. Jadi sedangkan penyebutnya nggak terlalu besar. Makanya dia itu akan menuju tak hingga atau min tak hingga di sini. Nah, kalau sama, misalnya 2x kuadrat per 3x kuadrat, ya ini bisa kita eliminasi kan. Ini kita bisa eliminasi, makanya jawabannya 2 per 3 gitu. Nah, itu konsep kotornya gitu. Nah, sekarang kita menghitung dengan konsep sebenarnya. Misalnya nomor B itu. Limit T menuju min tak hingga dari T kuadrat plus 5T per... Oh ya, yang bicara pangkat-pangkat tertinggi tadi, kalau misalnya dia ada di dalam akar, itu kalian anggap dulu dia bisa keluar dari akar gitu. Misalnya akar dari X pangkat 3 akar dari X kuadrat tambah 1. Nah, itu kan pangkat tertingginya, anggap aja X kuadratnya kalau keluar dari akar jadi apa? Jadi X pangkat 1 kan. Makanya pangkat tertingginya X pangkat 1 gitu. Yang kayak nomor E. Oke, kita balik lagi ke nomor B. Nah, saya nggak tahu ya di kelas ibu ngajarin pakai cara apa. Tapi biasanya sama sih dengan cara SMA, yaitu bentuk fungsinya itu kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Nah, soal kita kan ini ya. Nah, itu kan dalam matematika itu kan kita boleh mengkalikan dengan 1 kan tanpa mengubah arti gitu ya. Nah, jadi maksud di SMA itu kenapa kita bagi dengan pangkat tertinggi itu maksudnya itu. Ini kita kali dengan 1 per T kuadrat misalnya. Nah, ini kan harus ada juga 1 per T kuadrat. Jadi ini boleh kita lakukan karena nilai ini tuh adalah 1 gitu. Karena ini bernilai 1. Jadi nggak mengubah maksud soal. Nah, oke. Ini berarti limit T menuju minus tak hingga. Berarti ini jadi 1 plus 5 per T per T plus 7 per T kuadrat. Oh ya, yang pasti konsep limit tak hingga itu gini ya. Ini konsep pertama sih biasanya dituliskan. Limit X menuju tak hingga dari 1/per X sama dengan 0. Atau 1/per X pangkat A gitu. Di mana A-nya besar dari 1. Besar sama 1. Misalnya 1/per X kuadrat, 1/per X pangkat 3 gitu. 1/per X, nah itu nilainya 0 gitu. Oke. Kalau mau langsung sebenarnya ini boleh. Tapi kalau misalnya mau bertahap, jadi limit pembilang per limit penyebut, tapi kayaknya langsung aja ini ya. Jadi ini tuh bisa jadi kayak gini nih. Limit T menuju tak hingga dari 1 per T. Nah, bentuk yang ini menuju 0, bentuk yang ini juga menuju 0. Makanya yang tersisa hanya 1 per T. Lalu, ya ini jadi 0 kan. Jadi mau menuju min tak hingga atau menuju positif tak hingga, mereka tuh sama-sama menuju 0. Nah, gitu. Kalian bayangkan aja misalnya min tak hingga itu min 1 miliar gitu. Nah, min 1 per semiliar atau 1 per min semiliar itu kan hampir 0 kan. Nah,
Ini kan hampir 0 gitu. Nah, ini maksudnya. Limit T menuju min tak hingga dari seper T itu adalah 0 gitu. Oke, sebenarnya ini bisa langsung pakai konsep kasar yang saya bilang tadi kalau cuma butuh jawaban akhir. Ini kan pangkat tertinggi penyebutnya lebih gede tuh. Jadi jawabannya 0. Permisi Kak, maaf Ya, motong. Kan ini memakai dibagi dengan pangkat terbesar ya Kak? Atau iya. untuk kalau ini memang menggunakan pangkat terbesar, itu saya bingungnya kenapa dibagi T kuadrat ya, Oh ya, bukan sorry, T. sorry. Oh ya, sorry, sorry. Sebenarnya nggak ada keharusan kayak gitu ya, dibagi dengan T pangkat berapa. Yang penting itu nggak menyalahi konsepnya kan. Nah, sebenarnya sih ini benar tadi, lebih gampang itu kalau kita 1/T pangkat 3. Ini saya bikin cara kedua aja ya. Ya, harusnya itu lebih gampang memahami kalau dengan T pangkat 3. T kuadrat plus 5T per T pangkat 3 plus 7 kali 1/T pangkat 3 per 1/T pangkat 3. Nanti akan dapat hasil yang sama. Nah, berarti ini jadi seperti plus 5/T kuadrat per 1 plus 7/T pangkat 3. Kedua-dua caranya benar ya, tapi ya sepertinya sih harusnya lebih gampang dipahami yang cara kedua ini. Makasih ya tadi udah mengingatkan. Nah, limit T menuju minus tak hingga. Nah, yang lainnya kan jadi 0 tuh. Yang kayak sama kayak yang tadi. Ini 0, ini juga 0. Jadi yang tersisa seperti per 1. Nah, oke. Paham ya? Halo, paham ya? Paham, Kak. Kak, izin bertanya, Kak. Iya. 1/1/T yang di atas itu hasilnya 0 kan? Itu berarti yang 1/T, yang 5/T kuadrat, 7/T pangkat 3 itu 0 semua. Bisa juga langsung aja sama dengan 0 kayak gini boleh. Tanpa tahap yang baris terakhir. Oh, oke. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Jadi memang cara pengerjaan matematika itu macam ya. Ya asal jangan ada yang menyalahi aja, pasti dapat hasil yang sama gitu. Ya, sebenarnya ini bisa langsung 0, 0, 0 gitu ya. Jadi nggak perlu ini lagi gitu maksudnya ya. Oke. Siap. Ya, kita bahas ya nomor lain ya. Nanti kalau ada waktu kosong, kalian boleh bertanya poin yang lain. Nomor 12. Tentukan apakah limit berikut bernilai positif tak hingga atau negatif tak hingga. Nomor 12. Kalau nomor 12 kalian mau poin yang berapa? Kalau saya milih, saya pilih yang gampang. Biar gampang buat dijelasin sama kalian, gampang memahaminya. Yang B aja ya. Limit T menuju 4 dari kiri. Ingat ya, kalau 4 dari kiri itu artinya T-nya kecil dari 4. Sekitar 4 tapi kecil dari 4. Misalnya 3,9, 3,8 gitu, 3,99. T kuadrat per T kuadrat min 16. Nah, ini tuh contoh yang kayak saya bilang tadi. Kalau kalian tes substitusi T-nya 4, kalian bakal dapat penyebutnya 0, tapi pembilangnya enggak.
Nah, kalau pembilangnya enggak 0, penyebutnya 0, itu jawabannya kalau enggak positif tak hingga, negatif tak hingga. Nah, sekarang tinggal kita cari tahu ini positif tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, itu sebenarnya tinggal kalian lihat aja tandanya. Dia kan suruhnya tentukan ya. Kalau kata-katanya harusnya tentukan itu, kalau kata-kata soalnya tentukan harusnya nggak terlalu penting buat menceritakan proses. Itu tinggal kalian lihat. Kalian anggap aja T-nya itu suatu angka misalnya biar lebih gampang. Yang sekitar-sekitar 4, tapi lebih kecil. Kalau kalian paham sih nggak perlu dianggap angka juga boleh. Nah, kalau kalian lihat pembilang, jadi kalian tuh perlu tandanya doang ya. Kalau kalian lihat pembilang, itu tidak kira-kira positif atau negatif? Kalau T-nya dekat-dekat 4 tapi lebih kecil dari 4. Kira-kira pembilangnya positif atau negatif? Coba ada yang ngomong nggak? Ada yang ngomong ya bagusnya. Biar komunikasi dua arah. Positif, Kak. Positif ya. Jadi sebenarnya mau T berapapun, karena bentuknya kuadrat, pasti positif. Nggak harus, ya nggak peduli kita tadi tuh, T-nya menuju 4-nya dari kiri atau dari kanan. Nah, sekarang penyebut T kuadrat kurang 16. T kita kecil dari 4. Nah, kira-kira penyebutnya positif atau negatif? Negatif, Kak. Negatif ya. Ya kayak gampangnya kayak tadi, kalian anggap aja misalnya 3,9. Nah, 3,9 itu kan kalau kalian kuadratin, dia nggak akan nyampe 16 kan, sekitar 15 komaan. 15 komaan kalian kurangi dengan 16, ya bakal jadi negatif. Atau kalau cara formalnya itu nanti deh ya, cara ini dulu. Cara nggak formalnya dulu. Ini cara yang penting jawaban. Kalau cuma diminta jawaban. Ya, berarti jawabannya apa? Kalau atasnya positif, bawahnya negatif. Minus tak Berarti, hingga. iya, min tak hingga. Nah, kalau jawaban formalnya sih gini. T kecil dari 4, T kuadrat besar dari 0. Positif gitu ya. T kecil dari 4, T kuadrat kurang 16 itu sama dengan T plus 4, T min 4. Nah, kalau T-nya kecil dari 4, sekitar-sekitar 4, yang ini kan positif tuh, T plus 4-nya positif. Nah, ini negatif. Jadinya ini negatif gitu. Saya rasa sih boleh ya pakai cara yang tadi, yang cuman satu baris di atas. Karena kan soalnya tentukan, kalimatnya tentukan. Cukup kalian tahu dia ke positif tak hingga atau minta hingga aja. Oke, sebenarnya sih banyak soal yang lebih bagus sih itu. Nomor C sama D itu soalnya bagus-bagus. Tapi nanti aja ya, kalau ada waktu lebih. Kita bahas nomor 13, asimtot. Maaf, mau nanya dulu Oh boleh? iya? Iya. Kenapa hasilnya tiba-tiba tak hingga, Kak? Oke, jadi kita balik ke konsep awal yang saya bilang tadi, konsep awal tentang limit, mau itu polinomial atau trigono atau apapun. Itu kalian cek dulu. Kalian cek misalnya substitusi variabelnya. Nah, kalau ini di mana tadi ya? Nah, yang ini. Yang ini ya. Itu kalian cek dulu. Yang berbahaya itu kalau penyebutnya nol. Kalau penyebutnya nol baru kalian harus butuh perhatian. Kalau penyebutnya nggak nol, ya udah tinggal substitusi. Nah, kalau penyebutnya nol, sekarang kalian lihat lagi pembilangnya. Kalau pembilangnya nggak nol, setelah disubstitusi, itu jawabannya itu kalau nggak positif tak hingga, negatif tak hingga. Yang ini, kalau nggak positif tak hingga, negatif tak hingga jawabannya. Nah, tinggal kalian analisa, dia positif tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, menganalisanya, cukup kalian lihat tanda si pembilang dan si penyebut, yang mana positif, yang mana negatif, gitu. Apakah positif kedua-duanya, negatif kedua-duanya, gitu.
Lalu ada bentuk ketiga itu kalau 0 per 0. Nah, 0 per 0 itulah yang banyak dibahas di limit. Banyak konsepnya. Nah, sekarang kan kita bentuk yang kedua tadi tuh penyebutnya 0 tapi pembilangnya enggak kalau disubstitusi, ya kan? Kalau kita substitusi 4 kan pembilangnya 16, tapi penyebutnya 0 gitu kan. Nah, berarti jawabannya kalau nggak positif tak hingga, negatif tak hingga. Nah, sekarang kita tentukan antara kedua itu jawaban mana yang benar. Nah, jadi untuk menentukannya kalian cukup fokus ke tanda-tandanya aja, positif atau negatifnya, nggak usah pedulikan angka pastinya. Nah, sekarang pembilang. Pembilangnya bentuknya kuadrat. Jadi sebenarnya mau T berapapun, pembilangnya pasti positif. Paling gampang sih kayak saya bilang tadi tuh kalian misalkan aja kayak suatu angka T-nya yang dekat-dekat 4 tapi dari kiri, 3,9 misalnya. Jangan 4,1. Kalau 4,1 itu untuk menjawab soal limit T menuju 4 dari kanan. Ini kan 4-nya dari kiri. Jadi kalau kalian milih angka, itu pilih-pilih yang kecil dari 4, misalnya 3,9. Nah, balik lagi kayak tadi kan pembilangnya positif. Nah, sekarang penyebutnya. 3,9 kalau dikuadratin kan nggak akan nyampe 16 kan, cuma mendekati 16. Mendekati 16 tapi nggak sampai 16 persis. Kurang. Nah, kalau kita kurangi dengan 16, dia bakal jadi mendekati 0 dari kiri kan, sekitar min 0,0001 misalnya. Nah, jadi ada suatu angka yang bukan 0, 16 tadi. 16 kalian bagi dengan angka 0,0001 tapi negatif. Nah, ini kan bakal jadi min tak hingga gitu. Makanya saya bilang tadi yang penting tandanya aja, nggak usah pedulikan angka sebenarnya. Udah paham belum ya kenapa min tak hingga, kenapa bukan positif tak hingga? Paham Paham, nggak yang Kak? saya bingung tuh kenapa tak hingga gitu kan? Kenapa tak hingga gitu ya? Eh, balik ke konsep yang saya bilang tadi sih, kalau misalnya pembilangnya bukan 0, penyebutnya 0 setelah disubstitusi itu jawabannya kalau nggak tak hingga atau minta hingga. Nah, Kak, kalau menanyakan konsep itu kenapa saya kasih konsep kayak gitu? Itu tuh em, kayak ini loh. Jadi kalian harus bedakan. Oh, apa mungkin pertanyaannya kenapa tak hingga, kenapa bukan tidak ada? Itu nggak pertanyaannya. Limit itu kan jawabannya macam-macam ya. Bisa angka, bisa tak hingga, bisa tidak ada. Jadi, gimana ya saya ngejelasinnya? Oh, gini deh, saya kasih seper X aja. Ini kurva seper X. Ini sketsa kurva seper X. Nah, jadi kalau orang menanyakan 1/0, itu tuh jawabannya tidak ada. Tidak ada atau tidak terdefinisi kata-kata lainnya. Tapi kalau orang menanyakan limit X menuju 0 dari seper X, ini kan kalau kita beranggapan substitusi X-nya sama dengan 0, kan bentuknya jadi kayak seper 0 juga kan. Nah, tapi beda antara limit dengan nilai pasti dari seper 0. Kalau seper 0 itu tidak ada, kalau nggak tidak terdefinisi. Nah, tapi kalau limit, nah kalian bayangkan kalian berjalan menuju 0, X-nya menuju 0 nih. Kebetulan kalau seper X ini hanya bisa, oh bisa juga sih yang, oh ya sorry, seper X itu selain itu, hmm, bisa gini juga ya seper X ya. Ya limit dari kanan lah saya tanyanya. Limit X menuju 0 dari kanan. Kalau limit X menuju dari kanan, artinya kalian berjalan dari kanan mendekati 0. Kalau sumber X-nya itu kalian berjalan dari sini ke sini gitu. Nah, berarti, nah gitu kan proses kalian berjalannya. Nah, sekarang kalau kalian lihat kurvanya menuju apa?
limit itu kan menuju atau mendekati. Nah, kalau kalian berjalan dari sini mendekati x-nya, kalian mendekati x sama dengan 0. Nah, kalian akan mendekati nilai y sama dengan apa? Meninggi nggak terbatas kan? Meninggi nggak terbatas itulah yang disebut dengan tak hingga. Mendekati sesuatu yang tak terbatas, positif, tak hingga gitu. Nah, kalau limit x menuju 0 dari kiri, itu grafiknya gini. Kalian berjalannya itu menuju dari kiri menuju ke sini, kalian akan mendekati sesuatu yang rendah tak berhingga, min tak hingga jadinya. Nah, atau kayak kalian pakai angka lah, 1 per min 0,00001. Kalau kalian mau pakai angka gini misalnya. Nah, ini tuh akan menuju negatif sangat besar. Ya, yang penting kan tadi tandanya kan, pembilangan positif, menyebutnya negatif, jadi negatif hasilnya gitu. Gimana, udah paham belum ya? Paham Kak, terima kasih. Sama-sama. Nomor 13 ya. Agak susah sih ngejelasinnya. Butuh intuisi sebenarnya. Intuisi itu bisa muncul kalau kalian bisa paham limit itu apa, sama kebayang grafik-grafik gitu. Koordinat kartesius. Nomor 13. Asimtot datar dan asimtot tegak jika ada dari grafik fungsi berikut. Nah, ini saya kasih coretan dikit dulu. Asimtot itu kayaknya kalian belum pernah dapetin di SMA kan, pastinya, harusnya. Nah, asimtot itu apa sih? Jadi ada namanya asimtot datar sama asimtot tegak. Oh ya, yang ke grafik tadi aja bisa itu. Grafik seper X. Nah, ini grafik seper X. Yang disebut dengan asimtot itu adalah suatu garis. Asimtot itu sebenarnya ada macam ya, ada datar, ada tegak, ada miring, ya minimal 3 itu yang kalian ketahui. Nah, jadi yang disebut asimtot itu suatu garis yang didekati oleh grafik itu, fungsi grafik itu. Nah, kalau kalian lihat grafik fungsi x kuadrat tadi, dia agak pusing warnanya ya. Ini sumbu x sumbu y-nya. Ini seper x. Ini seper x. Nah, jadi kalau kalian kurva merah itu akan mendekati sumbu x ini, alias y sama dengan 0. Ini y sama dengan 0. Dia akan mendekati tapi nggak pernah nyentuh. Mau mendekati terus tapi nggak kunjung nyentuh-nyentuh. Nah, ini yang namanya asimtot datar. Nah, jadi kalau interpretasinya kayak gitu, bisa kita definisikan jadi sebagai limit. Jadi yang asimtot datar itu adalah limit. Ini kan menuju ke sana kan. Dia kurva merah ini kalau kita perpanjang ke kanan, itu semakin mendekati garis biru tapi nggak kunjung nyentuh. Nah, kalau kita perpanjang terus ke kanan, nah itu artinya kita itu x-nya menuju tak hingga. Nah, x menuju tak hingga atau min tak hingga dari suatu fx. Dan ini nilainya ada gitu. Misalnya saya bikin L lah. Nah, ini yang disebut dengan asimtot datar. Nah, kalian perhatikan kalau asimtot datar itu yang penting limit x-nya menuju tak hingga atau min tak hingga. Nah, ini padanannya. Nah, kalau asimtot tegak, kalian balik lagi ke kurva merah. Yang namanya asimtot tegak itu ya kayak tadi juga. Kurva merah ini
kalau kita perpanjang terus ke kiri, dia itu akan mendekati, garis ini, garis X sama dengan 0, alias sumbu Y ya. Dia akan mendekati terus, tapi nggak nyentuh-nyentuh. Mirip kayak tadi. Nah, jadi X menuju 0 kan tadi. Jadi kalau asimtot tegak, itu bentuknya limit X menuju suatu angka. Kalau di gambar kita tadi X-nya menuju 0. Limit X menuju 0, tapi nilai limitnya nggak ada. Sama kan kayak saya jelasin tadi, limit X menuju 0 dari 1/per X, nilainya tak hingga. Oh sorry, bukan tidak ada ya, tapi tak hingga. Limit X menuju suatu angka dari Fx, dan nilainya ini tak hingga atau min tak hingga gitu. Nah, lihat fokusnya di sini. Lalu yang disebut dengan asimtot tegak itu adalah X sama dengan C. Garis X sama dengan C. Kalau yang tadi asimtot datar itu adalah garis Y sama dengan L. Nah, kalian lihat fokusnya di sini. Kalau asimtot datar, dia itu langsung kita mencari limit X menuju tak hingga dari suatu kurva. Kalau asimtot tegak, kita akan mencari X-nya menuju berapa sehingga nilai limitnya tidak hingga, tak hingga, atau minus tak hingga. Artinya kalian cek aja, di fungsinya itu, di X berapa yang dia tak terdefinisi, alias biasanya itu per 0, penyebutnya 0. Nah, jadi alias itu kalian lihat aja bentuk fungsinya itu di X sama dengan berapa yang nggak terdefinisi nilai fungsinya. Nah, langsung ke latihan soal aja biar lebih paham. Kalau abstrak gini kan agak kurang paham ya. Nomor 13. Yang A kali. Yang A aja dulu ya. Nah, yang A. Jadi ada HX sama dengan X kuadrat per 4 kurang X kuadrat. Nah, sekarang kalian coba cek asimtot asimtot datar dulu. Ingat, tadi asimtot datar itu langsung tuh limit X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga. Tadi saya gambarin grafik biar kalian paham interpretasinya seperti apa yang disebut dengan asimtot itu gitu. Limit X menuju tak hingga dari fungsi kita. Nah, ini kalau kalian mau cari betul-betulan boleh, tapi kalau kalian mau cepat ya, mau langsung angkanya aja, ya pakai konsep yang tadi. Ini kan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya sama. Nah, berarti ini hasilnya koefisien pembilang per koefisien si penyebut yang suku yang pangkat paling tinggi. Jadi ini min 1. Nah, berarti dapat tuh asimtot datarnya. Jadi asimtot datar dari HX adalah Y sama dengan min 1. Nah, sekarang asimtot tegak. Nah, kalau asimtot tegak, kalian fokus aja lihat persamaannya itu nggak terdefinisi di mana gitu. Kan persamaan kita X kuadrat per 4 kurang X kuadrat. X-nya nggak boleh berapa? Coba ada yang bisa jawab nggak? X-nya nggak boleh berapa? 2 dan min 2, Kak. Oke. Jadi, limit X menuju min 2 dari X kuadrat per 4 kurang X kuadrat. Nah, ini balik lagi ke soal sebelumnya. Ini kalau kita substitusi X-nya min 2, penyebutnya akan 0, tapi pembilangnya enggak. Nah, ini berarti ini kan jawabannya negatif tak hingga atau positif tak hingga kan. Nah, tinggal kita lihat. Sebenarnya kalau cuma butuh nilai asimtotnya itu sebenarnya nggak perlu ngitung nilai limit lagi. Yang penting itu kalian tahu jawabannya kalau nggak positif tak hingga, negatif tak hingga gitu.
Ini tak hingga. Kalau mau ngitungnya kayak tadi, kalian misalkan aja X-nya itu dekat-dekat min 2. Dari kiri, dari kanan ya. Kalau min 2-nya dari kiri positif. Min 2-nya dari kanan negatif. Ya nggak apa-apa sih. Ah, tak hingga. Ini dari kiri dulu lah ya. Kalau min 2-nya dari kiri itu kalian misalkan misalnya min 2,1. Berarti kan penyebutnya nanti itu bakal jadi negatif kan, karena 4 kurang sesuatu yang lebih besar. Ini negatif. Hmm, ini positif. Nah, lalu limit X menuju 2 dari kiri. Ini positif. Kalau diminta nilai limitnya kayak gini ya. Kalau nggak diminta nilai limitnya, sebenarnya langsung aja kalian tahu bahwa X sama dengan min 2 sama X sama dengan 2. Nah, nilai limitnya ini bikin aja jadi asimtot tegak AX adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2 gitu. Oke, ada yang mau bertanya tentang ini? Sambil saya mau demoin kurvanya. Kalau dari kurva tuh bakal kelihatan. Kak, kalau ada soal, Iya? kayak tadi 4 min X kuadrat atau X kuadrat min 9 gitu-gitu, hasilnya Hmm. pasti tak hingga. Soal gimana? Gimana? Ulangi tolong. Kalau soalnya kayak tadi kayak 4 min X kuadrat atau X kuadrat min 9. Yang kayak gitu itu, Tergantung pembilangnya. Kalau pembilangnya misalnya pura-puranya kalian substitusi nilainya bukan nol, tapi penyebutnya nol, iya dia bakal tak hingga atau minta hingga. Jadi pas kalian mentes substitusinya itu lihat kedua-duanya pembilang sama penyebutnya. Hmm, ini kelihatan kan di layar? Saya mau bikin grafik. Ya kelihatan kan? Nah, contohnya itu kayak gini yang tadi yang kita kerjain pas nyari asimtot itu. Nah, kelihatan kan kurva merah ini tuh eh, dia akan tadi jawaban kita berapa? Kalau asimtot datar tadi kita dapatnya itu min 1 ya. Nah, kalian lihat kurva merah ini dia akan mendekati min 1 tapi nggak pernah nyentuh. Bisa saya tulis nggak ya? Bisa. Coba ya. Ini kok warnanya merah juga sih. Warna. Nah, kalian perhatikan kurva merah ya. Kurva merah kan terbagi 3 tuh, tapi perhatikan aja kurva merah. Selagi X-nya menuju tak hingga atau min tak hingga, dia itu akan mendekati garis biru ini, tapi nggak akan pernah nyentuh. Kita lihat ke kanan, oh, nah, kok jadi hapus sih? Oh,
Gara-gara di zoom gitu ya. -1 itu ini ya. -1 -2. Mana sih? Atau gini aja deh. Kalian lihat aja ya kurva merah ini. Semakin dia menuju semakin kita geser ke kanan, dia itu akan mendekati garis Y sama dengan -1. Tapi nggak akan pernah menyentuh sebenarnya. Walaupun ini kelihatan kayak menyentuh. Oh, sorry kehapus. Walaupun dia kelihatan menyentuh, tapi kalau kita zoom lagi, dia tuh nggak akan menyentuh. Dia itu sebenarnya nggak menyentuh. 4 kurang. Nah ini. Kita zoom terus pun semakin ke kanan, kayak menyentuh X sama dengan 1 kan. Ini perhatikan ini. Oke, jadi gitu ya. Nah, kalau asimtot tegak itu, dia tuh nggak punya nilai fungsi di ini. X sama dengan 2 sama -2. Ini. Kalau X-nya 2, kurva biru kalau dari kiri kan meninggi tak terbatas tuh. Nah, tapi kalau kurva biru dari kanan, dia menuju tak hingga, dia menuju min tak hingga, dia turun tak terbatas gini. Makanya tadi kita dapat limitnya itu ada yang positif, limit kirinya itu ada yang positif tak hingga, limit kanannya itu negatif tak hingga. Nah, kalau -2 kita lihat kalau dari kiri dia itu menurun tak terbatas. Nah, kalau mendekati -2 dari kanan, dia itu meninggi tak terbatas. Garis ini loh, garis ini. Oke, mudah-mudahan paham ya interpretasi intuisi dari grafiknya. Ada yang mau ditanya lagi nggak ya? Kalau gitu kita lanjut nomor 14 ya. Nanti kalau ada waktu lebih kita bahas-bahas lagi kok. Nomor 14 itu tentang kekontinuan ya. Tentukan di titik mana saja fungsi berikut tidak kontinu. Tentukan juga apakah ketidakkontinuan fungsi di titik tersebut terhapuskan atau tidak. Bahas nomor berapa ya anaknya? Nomor B aja ya, lebih simpel. Oke, kita sekarang bahas kekontinuan. Nah, saya bahas materi dikit lah. Atau nggak usah kan ya? Kontinu itu apa sih? Kalau di bahasa sehari-hari kan kontinu itu berkelanjutan ya. Nah, artinya grafiknya nggak putus. Grafiknya itu nggak putus kayak kurva ini tadi tuh. Nah, dia itu kan terputus di X sama dengan -2 tuh. Sama X sama dengan 2. Makanya kita bilang itu dia nggak kontinu di X sama dengan -2. Atau kita ke soal aja. Kalau kalau dari teori limit atau nilai fungsi, dia itu gini teorinya. Jadi fungsi itu dikatakan kontinu apabila f dikatakan kontinu apabila kontinu di X sama dengan C apabila limit X sama dengan C dari F X ada dan bernilai L ya, itu sama dengan nilai fungsinya sendiri. Ya, sama lah gitu. Jadi intinya kalau F dikatakan kontinu itu kalau nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, harusnya itu di kelas itu di awal-awal kalian tuh diajarin beda nilai fungsi sama nilai limit. Kalian harus paham beda nilai fungsi sama nilai limit. Nah, disinilah buat mengujinya. Di sini kan ada bahas nilai fungsi sama nilai limit di suatu titik. Nah, jadi kalau nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya itu kita katakan F-nya kontinu di situ.
Nah, sekarang kita bahas yang nomor B misalnya. Nomor B itu adalah Gx sama dengan X plus 1 X kuadrat. Kalau fungsi piecewise kayak gini, piecewise itu maksudnya kayak dibagi-bagi gitu. Kalau X-nya kecil dari 1, persamaannya ini. Kalau X besar sama 1, persamaannya lain lagi gitu. Nah, itu sebenarnya kalian tinggal fokus ke titik-titik diskon, titik-titik yang pembaginya ini, titik-titik yang piecewise-nya ini. Jadi tinggal kalian lihat, tinggal kalian hitung limit X menuju 1 dari kiri. Nah, kalau X-nya menuju 1 dari kiri, kalian pakai GX-nya itu yang di atas. Yang X plus 1. Nah, ini kan biasa ya, jawabannya 2. Lalu kalian hitung lagi limit X menuju 1-nya dari kanan. Kalau X menuju 1 dari kanan, kalian pakai fungsi GX-nya itu yang bagian bawah. Yang X kuadrat. Ini kan kalau kalian itu 1 ya. Nah, jadi karena limit X menuju 1 dari kiri GX tidak sama dengan limit X menuju 1 dari kanan, maka nggak punya limit kan dia berarti. Menuju 1 aja, nggak pakai kiri kanan, itu tidak ada. Nah, karena limit X menuju 1 GX tidak ada, atau harusnya tadi langsung akibatnya aja sih. Maka F tidak kontinu di X sama dengan 1. Nah, jadi kalau yang masalah ketidakkontinuan yang terhapuskan atau tidak itu, gini, kan tadi yang kontinu itu kan nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Kita tadi belum bahas nilai-nilai fungsi sih. Jadi kalau ternyata dia punya limit, kalau misalnya ini ada, tapi tidak sama dengan FC, itu kita katakan tidak kontinu, tapi dapat terhapuskan. Dapat terhapuskan. Dapat terhapuskan itu maksudnya bisalah diusahakan agar dia tetap kontinu, yaitu dengan mengganti nilai FC-nya gitu. Kalau digambarkan di grafik, kira-kira kayak gini tuh yang tidak kontinuan tidak tapi dapat dihapuskan itu. Kurvanya kayak gini, lalu bulat kosong. Nah, kalau bulat kosong kayak gini itu kan artinya kalau kurvanya kayak gini, ada bulat kosong gini, itu kan artinya punya limit kan, tapi nilai fungsinya misalnya di sini. Nah, ini kan contoh yang dia punya limit, tapi beda dengan nilai fungsi. Nah, ini tidak kontinu namanya, tapi dapat terhapuskan. Dapat terhapuskan itu maksudnya bisa lah diusahakan ini agar tetap kontinu, yaitu dengan cara mengubah nilai fungsi di C ini menjadi sama dengan nilai limitnya. Jadi yang bulat penuh itu kita turunkan ke yang bulat kosong. Nah, ini contoh yang dapat terhapuskan. Kalau yang tidak dapat terhapuskan itu, ya nilai limitnya aja udah beda gitu. Ya, dia udah nggak punya limit, alias limit kirinya sama dengan limit kanan. Misalnya gini. Nah, kalau kasusnya kayak gini, dia tuh kan limit kiri beda dengan limit kanan, berarti nggak punya limit. Nah, kalau nggak punya limit, dia nggak kontinu dan tidak dapat terhapuskan. Gitu. Jadi contoh soal kita itu yang tadi, ini adalah contoh di mana F tidak kontinu di X sama dengan 1, dan ketidakkontinuannya
ketidakkontinuan di X sama dengan 1 tidak dapat terhapuskan. Oke, jadi langkahnya itu ya, kalian cari nilai limitnya. Nah, untuk mencari nilai limit kan limit kiri, limit kanan. Nah, setelah dapat nilai limit, baru kalian cari nilai fungsi. Kalau nilai fungsi itu X-nya persis sama dengan titik itu. Kalau nilai limit, dia mendekati. Kebetulan ini nilai limitnya aja udah nggak ada, jadi nggak usah cari nilai, nggak perlu dicari nilai fungsi pun nggak apa-apa. Untuk soalnya ada yang mau ditanyain? Untuk soalnya ada yang mau ditanyain nggak? Atau bingung? Kalau bingung saya ajarin lagi pakai soal nomor yang lain. Halo, halo? Halo, ada yang mau ditanya nggak soal ini? Kok nggak ada yang ngomong? Halo? Kak, izin bertanya. Iya, Untuk yang tidak kontinu dan tidak dapat terhapuskan, itu kan berarti dia limit kanan dan kirinya berbeda ya? iya, alias nggak punya limit. Oh, berarti memang kalau nggak kontinu dan nggak dihapus itu nggak punya limit. Iya, Oke, makasih Kak. sama-sama. Jadi langkahnya itu, langkah memeriksa kekontinuan itu, kalian cari limit kiri, cari limit kanan, periksa dia sama atau enggak. Kalau udah nggak sama, berarti dia tidak punya limit, otomatis tidak kontinu, dan tidak dapat terhapuskan. Nah, kalau ternyata limit kirinya sama dengan limit kanan, nah berarti kan punya limit tuh, punya limit. Baru kalian periksa nilai fungsi, kalian cari nilai fungsi. Kalau nilai fungsi itu nilainya persis sama. Yang kayak nomor B ini, kalau ditanya nilai fungsi di X sama dengan 1, kalian itu mencari G1. G1 itu artinya kan kalian pakai yang bentuk yang di bawah, karena kan X sama dengan 1 itu di cover, mengcovernya yang bentuk yang bawah kan. Jadi kalau kalian mencari G1 itu sama dengan 1 kuadrat. Bukan 1+1 ya, tapi 1 kuadrat. Nah, setelah kalian dapat nilai fungsi, kalian periksa sama nggak nilai fungsinya dengan nilai limitnya yang kalian hitung tadi. Kalau sama, berarti dia kontinu. Kalau nggak sama, dia tidak kontinu, tapi dapat terhapuskan. Karena masih bisa diusahakan dia jadi kontinu gitu. Yang kayak saya gambar tadi. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Nah, itu nomor 16 kita bahas. Bagus untuk menambah pemahaman kalian tentang kekontinuan. Nomor 16. Tentukan semua konstanta A sehingga fungsi-fungsi berikut kontinu di setiap bilangan real. Oke, yang mana bagusnya? Yang B aja ya, lebih simpel. Jadi, kita itu dikasih fungsi kayak gini. Fungsi piecewise juga. A kuadrat X plus 10 ini untuk X-nya kecil dari 3. 4X plus 5A ini untuk X-nya besar sama 3. Nah, untuk memeriksa kekontinuan itu kalian cukup fokus di titik-titik piecewise-nya aja. Karena di titik lain dia pasti kontinu karena persamaannya cuma 1. Ya, tapi harus hati-hati juga dong kalau misalnya bentuknya pecahan. Kalau bentuk pecahan kan ingat penyebutnya nggak boleh 0 gitu ya. Tapi jarang lah se-complicated itu. Oke, jadi sekarang itu ini kan titik piecewise-nya itu cuma X sama dengan 3 ya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah mencari
ini kan agar kontinu, agar F-nya kontinu, A-nya berapa gitu. Jadi kita tetapkan nanti agar nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya gitu. Jadi limit X menuju 3 dari kiri Fx. Nah, kalau ini coba kalian yang jawab. Ini limit X menuju 3 dari kiri. Nah, persamaannya apa? Fungsinya apa ini? Menuju 3 dari kiri, F-nya kita ganti apa? Coba AX ngomong aja nggak kuadrat plus apa-apa. 10. Ya, aku salah dengar. A kuadrat X plus 10. Kita pilih yang atas, karena kita kan menuju 3-nya dari kiri. Berarti itu X kecil dari 3. Ini sama dengan berapa? Coba. Tadi siapa yang ngomong? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa kok. Yang penting kita ada komunikasi. Yang lain juga nggak apa-apa. Ini berapa nilainya? 4X plus 5A. Oh, bukan. Yang saya tanya itu nilai dari limit X menuju 3 dari kiri, A kuadrat X plus 10 sama dengan apa? Ini kayak kita menghitung nilai limit biasa. 9X tambah 10. 9X tambah 10. Oke. Ini yang menuju 3 itu X, bukan A. 3A kuadrat tambah 10. 3A kuadrat plus 10. Oke. Nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Kita kan di sini belajar ya. Yang penting saya ada teman komunikasi. Oke, gini ya. Nah, setelah dapat ini adalah limit kirinya. Nah, sekarang limit kanan. Jadi nanti kita usahakan mereka agar sama, agar dia punya limit gitu kan. Sekarang limit kanannya. Oke, saya nanya-nanya lagi ya. Nggak usah takut-takut atau malu ya. Nah, berarti ini apa? Limit dari apa nih yang mau kita hitung? 4X Ikuti plus langkah yang 5A. tadi. Plus 5A. 4X plus 5A. Sama dengan berapa? 12X plus 5A. Oke, nggak pakai X 12. lagi ya. Ah, iya. Oke. Nah, jadi ini tuh harus kita samakan mereka agar punya limit. Agar limit X menuju 3 dari Fx ada, maka, nah, dua nilai itu harus sama. 3A kuadrat plus 10 sama dengan 12 plus 5A. Nah, ini kita sederhanakan aja ya. Yaitu, kita punya nih persamaan pertama yang dapat ditulis sebagai, kalau kalimatnya terserah kalian lah gimana ya. Jadi kita punya persamaan pertama nih, 3A kuadrat min 5A min 2 sama dengan 0 gitu ya. Ini aku cuma menyederhanakan persamaan yang di atas. Oke, nah lalu kalian hitung nilai fungsinya. Nilai fungsi itu nggak pakai limit-limit lagi, tapi udah fix nilainya di X sama dengan 3. F3 sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Dua belas tambah 5A. 12 plus 5A. Sebenarnya sih nggak terlalu membantu ya. Oh, itu atau nantilah. Kita selesaikan persamaan pertama dulu aja. Atau ini persamaan kedua gitu. Oh, nggak usah lah ya. Atau kita selesaikan yang itu aja deh. Kita hitung nilai A-nya. Nanti aja kita nilai fungsi. Sekarang kita cuma fokus ke limitnya aja, agar limitnya ada. Nah, ini kan A-nya harus memenuhi ini. Ini kan satu persamaan, satu variabel A ya, tapi dia kuadratik. Ya tinggal kita faktorin ya. Ada yang bisa bantu faktorin ini? Min 6, berarti min 6 plus 1. Ini ya pemfaktorannya.
Mau disederhanakan juga boleh. Misalnya jadi dibagi 3. Misalnya jadi gini, A min 2, 3A plus 1. Nah, gini juga boleh. Benar kan perfaktorannya? 3 kuadrat plus 3A kurang 6A. Oke, benar. Berarti kita dapat A sama dengan 2 atau A sama dengan min sepertiga. Nah, kita udah punya kandidat A-nya nih. Kan pertanyaannya memang menentukan nilai A agar dia kontinu kan. Nah, jadi A-nya itu tadi F3-nya jadi limit X menuju 3 ini fungsi ya. Berarti ini nilai limitnya itu kita substitusi lagi ke salah satu aja pasti dia sama. Atau untuk gitu ya. Kita kan punya kandidat A nih. Untuk A sama dengan 2. Nilai limitnya tinggal kalian substitusi ke salah satu limit kiri atau limit kanan. Nilainya pasti sama. Karena kan kita tadi mendapatkan A itu karena kita menyamakan mereka. 4 kali 3, 12. Dapat 22. 22. Nah, sekarang F3. Sekarang nilai fungsi. F3 sama dengan, nah yang tadi, 12 plus 5A. 12 plus 5A. Nah, ini kalau diganti A-nya dengan 2, berarti 22 kan? Nah, ini udah sama. Karena limit X menuju 3 dari Fx sama dengan F3, maka A sama dengan 2 memenuhi. Memenuhi itu maksudnya dia membuat fungsinya kontinu. Nah, sekarang kalau A-nya min sepertiga, limit X menuju 3 dari Fx, kayak tadi kita substitusi ke salah satu, boleh limit kiri, boleh limit kanan, min sepertiga ya, berarti 12 kurang 5 per 3. 12 kurang 5 per 3. 6, 31 per 3 ya. 31 per 3. 31 per 3. Kalau F3, 12 plus 5A sama dengan, sama juga ya. Ini kan pertanyaan kontinu kan. Kontinu setiap bilangan real. Oke, oke. Boleh sih kayak gini, tapi panjang. Tapi sebenarnya ada triknya. Nah, jadi jawabannya itu ada 2 buah ya.
Jadi agar F kontinu, maka A sama dengan berapa tadi? A sama dengan 2 atau A sama dengan min sepertiga. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, sebenarnya nggak perlu kayak gini, ada triknya. Jadi bisa lihat kalau bentuk fungsi piecewise-nya itu kayak gini, X besar sama 3 gitu, nggak ada dibagi lagi. Misalnya dibagi lagi kayak gini nih, A kuadrat X plus 10, X kecil dari 3, 4X plus 5A, X besar dari 3 misalnya. Terus misalnya dia tetapin misalnya 7 atau dalam A juga boleh. A plus 7 misalnya. Ini kalau X sama dengan 3. Nah, kalau bentuk piecewise-nya itu kayak gini, barulah caranya harus kalian lakukan yang kayak tadi, yang kayak saya lakukan di sini. Kalian harus cari nilai fungsi dan nilai limit, harus cari kedua-duanya dan menetapkan mereka harus sama. Nah, tapi kalau piecewise-nya itu yang sama dengan itu nyambung di salah satu, kayak gini kan X sama dengan 3-nya itu kan nempel ke X besar dari 3 kan, jadi X besar sama 3 di sini kan. Nah, kalau bentuk piecewise-nya kayak gini, sebenarnya cukup cari nilai limitnya aja, limit kiri, limit kanan. Tetapkan limit kirinya sama dengan limit kanan. Itu hampir pasti bakal jawabannya udah selesai di situ. Tapi perhatikan lagi persamaannya nanti dia terdefinisi atau enggak. Jangan sampai nanti persamaannya ada per gitu. Ya banyaklah di sini yang perlu kalian perhatikan. Maksud saya di sini ini kan saya kasih cara agak panjang ya, tapi akhirnya itu ke situ juga. Ini tuh bergunanya nanti kalau bentuk soalnya lebih susah dari ini. Jadi kalau prosedurnya emang gitu, kalian cari limit kiri, limit kanan, kalian tetapkan mereka sama, lalu dapatkan suatu persamaan, lalu cari pula nilai fungsinya gitu. Nanti bisa dapat persamaan, lalu samakan mereka bertiga. Itu sih harusnya prosedurnya. Tapi kebetulan ini agak gampang, jadi kayak caranya mutar-mutar di situ aja jadinya. Oke, nanti kayaknya kita bahas soal yang lebih susah lagi. Nah, itu kayak nomor A itu baru tuh pakai konsep yang kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyain nggak yang ini? Ya agak mutar sih ya, tapi ya kalian pahami aja konsepnya yang tadi. Limit kiri, limit kanan. Oke, waktunya terbatas ya. Kita bahas nomor tadi 16, sekarang 24. Aduh, 24 ini banyak pula ya. Kita waktunya dikit banget ya untuk soal yang banyak. Nomor 24. Jadi diketahui nih, untuk setiap epsilon positif berlaku jika 0 kecil X min 1 kecil 3 epsilon mengakibatkan Fx plus 2 kecil dari epsilon. Nah, untuk menjawab nomor 24 ini tuh kalian pahami definisi limit. Definisi limit yang ini. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta. Deltanya itu sebagai fungsi epsilon ya. Misalnya epsilon per 3, epsilon kuadrat, 2 epsilon gitu. Terdapat delta sedemikian sehingga jika 0 kecil dari ini sih, limit X menuju C dari Fx sama dengan L. Nah ini. Apabila jika jarak X-nya dengan C itu kecil dari delta, maka jarak fungsi dengan si nilai limitnya tadi itu kecil dari epsilon. Nah, gitu. Nilai mutlak itu kan sebagai jarak ya. Nah, jadi ini adalah konsep definisi dari limit. Nah, kita gunakanlah untuk menjawab soal ini. Ini mah nggak terlalu penting delta epsilon ya. Yang penting itu dia nomor A itu nanyain
limit fungsi apakah yang dideskripsikan oleh pernyataan di atas. Jadi yang ditanya nomor A itu bentuk ininya. Limit X menuju apa, dari apa, sama dengan apakah. Kalau dia ngasih keterangan kayak yang di atas, 0 kecil dari X kurang 1, kecil dari 3 epsilon, mengakibatkan nilai muter Fx plus 2 kecil dari epsilon gitu. Nah, untuk menjawab soal ini sih, caranya macam ya. Caranya macam, ya, sebenarnya bisa, kalau secara formal sih harus dari kiri ke kanan ya. Ini kan ada tanda panah nih, tanda panah implikasi. Ini ada tanda panah implikasi. Harusnya itu dari kiri ke kanan kita membuktikan. Tapi ini nggak apa-apa kita dari kanan ke kiri karena kita bukan untuk membuktikan kan, tapi mencari efeknya. Jadi kita kan punya ini ya, yang di kanan, tanda panah. Nah, agar setara dengan yang di kiri, kita bisa kali 3 kan? Kita kalikan 3 ke uh, 3 ruas, ke 2 ruas, sorry. Nah, jadi gini kan? Nah, berarti kalau kita setarakan dengan sebelah kiri, ruas kiri panah, itu tuh bisa kita dapat kesimpulan kayak gini. Diperoleh X kurang 1 sama dengan 3 Fx plus 6. Berarti 3 Fx sama dengan X. Oh, sorry. Plus 6 itu harus kalian buat jadi kurang min 6. Ini 3 Fx kurang min 6. Kecil dari 3 epsilon. Terus ini kita keluarin 3. Ini jadi Fx kurang min 2. Kecil dari 3 epsilon. Fx kurang agak mutar ya caranya. 3 Fx terbagi. Itu saya dapat ini sih, Fx-nya sama dengan 3x min 5.
Ini kayaknya soalnya typo ya. Harusnya itu ini epsilon per 3. Nah iya, harusnya tuh gitu soalnya. Biasanya limit itu juga hubungan delta dengan epsilon. Delta itu lebih kecil dari epsilon. Makanya nggak mungkin lah 3 epsilon. Jadi ini makanya kita tadi saya bilang harusnya kan dari kiri ke kanan tuh. Nah sekarang dari kiri tuh kita kali 3 tuh yang sebelah kiri panah. Jadi nilai mutlak 3x min 3 kecil dari epsilon. Nah kita setarakan dengan yang ruas kanan panah. Jadinya itu 3x kurang 3 sama dengan fx plus 2. Jadi kita punya fx sama dengan 3x min 5. Duh, soalnya tadi salah. Jadi ribet. Oke, ini jadi yang pertanyaan A itu kan yang ditanya limit fungsi apakah yang dideskripsikan oleh pernyataan di atas. Nah, karena kita udah punya fx, jadi yang limit fungsi yang dideskripsikan oleh oleh 1 adalah limit X menuju, kalian perhatikan yang merah itu sepadan dengan soal kita. Jadi limit X menuju 1 ya, limit X menuju 1 dari 3x kurang 5 sama dengan min 2. Nah, ini kan fx plus 2 ya. Fx plus 2 itu kan bisa ditulis jadi fx kurang min 2 kan. Makanya jadi setara dengan yang warna merah. Fx kurang min 2. Nah, kalau kalian padankan yang warna hitam dengan warna merah, yang warna hitam itu sepadan. 0 kecil x kurang 1 kecil dari epsilon per 3. Kalau yang merah kan 0 kecil x kurang c kecil dari delta. Jadi c kita di sini itu 1, delta kita epsilon per 3. Nah, mengakibatkan panah ke kanan, fx kurang L kan yang di merahnya. Nah, yang di hitamnya kan fx kurang min 2. Jadi L kita sekarang min 2. Nah, gitu. Aduh, orang bikin soalnya typo, jadi ikutan bingung tadi. Jadi limitnya itu, keseringannya, hubungan delta dengan epsilon itu deltanya lebih kecil dari epsilon. Misalnya epsilon per 3, epsilon per 2, epsilon per 4, epsilon kuadrat. Kenapa saya bilang epsilon kuadrat itu tetap lebih kecil daripada epsilon? Karena biasanya epsilon itu yang kecil-kecil aja, yang dekat-dekat nol. Jadi kalau angka yang dekat-dekat nol kalau kita kuadratin kan dia bakal jadi tambah kecil. Nah itu yang A. Jadi bingung jadinya ya, karena tadi soalnya typo. Yang B itu tentukan suatu delta yang memenuhi. Nah kan tadi kita, jadi ini disuruh mencari delta. Udah 847 ya. Kalian mau ini ya, yang kimia ya? Gak ada timnya gak? Kenapa? Kenapa? Kalian mau tutor kimia kan? Enggak, Kak. Oh enggak. Yaudah saya sekalian ini dulu ya. Gara-gara tadi soalnya ada typo jadi agak bingung. Kan tadi kita udah punya fx tuh. Kita tadi udah punya fx yaitu 3x kurang 5. Nah sekarang kita mau disuruh menentukan delta. Sehingga berlaku pernyataan ini jika makanya. Nah jadi sekarang berarti kan kita punya tuh ya. Bisa kita tulis jadi gini kan.
Kita ganti aja fx-nya dengan 3x min 5 tadi. Berarti ini jadi 6x kurang 10, terus kita tambah 4, jadi kurang 6. Sampai sini paham nggak? Ini kita ganti fx-nya dengan 3x min 5 ya. Ini ganti dengan 3x min 5 yang tadi didapat dari poin A. Berarti kan jadi 6x kurang 6 tuh, kecil dari 100. Nah, lihat aja. Bentuknya udah mirip kan? Ruas kiri tanda panah dan ruas kanan tanda panah udah mirip kan? Jadi kalau yang ruas kanan tanda panahnya kita bagi 6, ini kan jadi x kurang 1 kecil dari 1/600, gitu kan? Nah, bentuknya kan udah sama kayak ruas kiri panah. Jadi, delta sama dengan 1/600. Cara keduanya sih kalian mulainya dari kiri. Dari yang kiri tanda panah. Kan 0 kecil x kurang 1 kecil dari delta. Kalian kalikan 6, berarti 6x kurang 6 kecil dari 6 delta. Nah, baru kalian padankan dengan yang di kanan panah. Jadi, 6 delta sama dengan 1/100. Delta sama dengan 1/600 gitu. Jawabannya sama. Ada yang mau ditanya nggak poin A sama B ini? Sampai 850 ya harusnya ya. 850. Gimana, ada yang mau ditanyain? Nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung, bilang aja. Atau soal lain juga boleh. Di luar dari yang udah dibahas. Gimana? Jadi ada yang mau ditanyakan, baik soal yang udah kita bahas, ataupun soal di luar. Kalau soal di luar dan kira-kiranya itu susah untuk dicerna yang lain, misalnya ada soal susah nih, mau kalian tanyain, tapi segan sama temannya. Oh, boleh ini aja DM PC ke tim saya. Mau nanya, Kak. Ya? Saya kirim lewat chat, Kak. Oh, oke. Kayaknya Jordi kemarin nanya limit ini ya. Oh iya ya. Ini nanti di tim saja saya komunikasikan ya. Karena ini lumayan susah sih. Oke, Kak. Dan agak tricky juga. Ada lagi yang lain yang mau nanya? Jangan lupa presensi ya. Nggak ada yang mau ditanyain. Oke, kalau gitu kita nanti catatan saya ini saya kirim ke Teams lagi ya. Oh ya, ini untuk kelas 39 aja ya. Jadi
Usahakan jangan salah masuk kelas. Untuk kelas 40 ada ruangan sendiri. Kak, Oh iya, saya dari tadi nggak bisa absen, kenapa ya? Saya kelewat dari kali. tadi nggak. Saya tadi pas di tengah-tengah udah itu nggak tahu mungkin internetnya lagi error, itu bisa minta tolong Notifnya dieditin apa? nggak ya Kak? Notifnya apa? Apa? Notif, nggak bisanya apa? Notif Eh, absen. Nggak tahu, pokoknya nggak ada pilihannya aja gitu tadi. Apa mungkin gara-gara jaringan ya? Oh, nggak ada pilihan. Bisa minta tolong dieditin nggak ya Kak? Diapain? Edit itunya, apa presensinya? Saya nggak bisa sih, tapi nanti saya bilang ibu ya. Oh Auriele ya, tadi ya, oke. Iya, Auriele Kak. 194 ya. Iya, makasih ya Oke, Kak. sama-sama. Izin Kak, saya juga Oh, tadi banyak ya? absennya nggak bisa. Iya Kak, saya juga nggak bisa. Aduh. Ya udah, info di Teams aja, bikin satu percakapan baru, bikin judulnya gagal presensi gitu. Baik Kak. Terus mungkin list nama di situ ya. Oke, oke. Ya udah gitu dulu ya. Mohon maaf kalau ada yang dibingungkan di sini. Karena soalnya lumayan banyak juga. Nanti saya kirimin catatannya. Oke, begitu dulu ya. Terima kasih semuanya. Makasih Kak. Makasih Sama-sama. Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.